Pada kesempatan kali ini, Klub Matematika akan membagikan video sederhana tentang latihan tes SKB untuk jenis formasi guru. Karena di sini adalah yang kita bahas adalah kompetensi pedagogik. Langsung kita masuk di contoh soal yang pertama. Pak Ali ingin melihat keseriusan siswanya dalam mata pelajaran IPS dengan cara mendiskusikan suatu topik kasus kesenjangan sosial di masyarakat. Kegiatan diskusi tersebut membuat Riri semangat karena di lingkungannya banyak orang miskin dan yang dia lihat ada balita kekurangan gizi. Pada contoh tersebut, Pak Ali sedang menerapkan prinsip A, perhatian, B, motivasi, C, persepsi, D, perbedaan individual, atau E, tujuan. Kita akan bahas satu persatu di sini, mulai dari perhatian, motivasi, persepsi, perbedaan individual, dan tujuan, sehingga bisa kita gunakan untuk belajar kita semua. Langsung kita di pilihan yang A, yaitu perhatian. Perhatian dalam proses belajar akan timbul pada siswa apabila bahan pelajarannya di sini sesuai dengan kebutuhannya. Oke, Pak Ali lihat membahas tentang kasus kesenjangan sosial di masyarakat. Riri sangat semangat karena di situ sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungannya yang banyak orang miskin, ada balita yang sampai kekurangan gizi. Artinya ini ya jelas prinsip belajarnya adalah perhatian mungkin ya. Kita lanjutkan dulu sebelum ada jawabannya. Yang B, motivasi adalah kondisi atau keadaan dari peserta didik untuk mengatur arah kegiatan dan memelihara kondisi tersebut. Sementara yang C, persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup dan dipengaruhi oleh perilaku individu itu sendiri. Artinya, setiap individu dapat melihat dunia dengan caranya sendiri yang berbeda dari yang lain. Sementara perbedaan individual di sini adalah proses pengajaran semestinya memperhatikan perbedaan individual dalam kelas. Artinya, dalam sebuah kelas pasti ada karakteristik sendiri di antara masing-masing peserta didik atau masing-masing siswanya. Ada latar belakang yang berbeda, banyak perbedaan karakteristik tersebut. Sehingga, jika guru memperhatikan perbedaan tersebut, diharapkan dapat mempermudah terjadi pencapaian tujuan pembelajaran yang setinggi-tingginya. Sementara yang E, tujuan, di sini adalah sasaran khusus yang hendak dicapai, yang ingin dicapai. Tujuan harus lebih jelas tergambar dan dapat diterima oleh setiap peserta didik dalam proses pembelajaran. Jadi di soal nomor 1 di sini jawabannya adalah pilihan jawaban yang A, prinsip belajar perhatian sesuai dengan kondisi Riri ya. Lanjut kita di soal nomor 2. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksperimen sendiri. Hal tersebut merupakan prinsip belajar A, perhatian dan motivasi, B, keaktifan, C, keterlibatan langsung, D, penguatan, atau E, tantangan. Memberi kesempatan pada siswa untuk melakukan eksperimen sendiri, melakukan percobaan sendiri. Kita coba yang A. Perhatian dan motivasi, artinya kita menggunakan metode yang bervariasi. Kita harus memilih bahan ajar yang diminati siswa, sehingga anak akan tertarik perhatiannya kepada pembelajaran yang kita lakukan. Sementara keaktifan, prinsip belajar keaktifan di sini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksperimen sendiri. Jelas ya jawabannya B ya. Kita coba yang C, keterlibatan langsung. Di sini berarti melibatkan siswa dalam mencari informasi, merangkum informasi, dan menyimpulkan informasi tersebut. Sementara yang D, pengulangan, ini adalah merancang hal-hal yang perlu diulang. Prinsip tantangan artinya memberikan tugas kepada siswa dalam pemecahan masalah agar siswa merasa tertantang, agar aktif dalam pembelajaran. Sehingga di soal nomor 2, yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan eksperimen sendiri merupakan prinsip belajar keaktifan. Pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di soal berikutnya nomor 3. Berbagai cara kerja yang bersifat relatif umum yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran disebut A, metode pembelajaran, B, pendekatan pembelajaran, C, strategi pembelajaran, D, teknik pembelajaran, atau E, model pembelajaran. Kita coba lihat berbagai cara kerja yang sifatnya umum
yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran disebut apa? Oke, kita bahas di sini. Kita mulai dari A, metode. Metode pembelajaran. Ini adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sementara pendekatan ini adalah sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis. Strategi pembelajaran. Artinya di sini, dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan, selanjutnya diturunkan ke dalam strategi pembelajaran. Metode, kalau teknik pembelajaran di sini adalah metode pembelajaran itu kan konkret, dijabarkan ke dalam teknik dan taktik pembelajaran. Sehingga teknik pembelajaran di sini adalah cara yang dilakukan seorang guru untuk mengimplementasikan metode yang dilakukan secara spesifik. Itu teknik. Sementara model di sini apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik itu sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka itu yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran di sini pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan guru secara khas. Jadi di soal nomor 3, berbagai cara kerja yang sifatnya masih umum yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran disebut metode pembelajaran. Pilihan jawaban yang A. Lanjut kita di soal nomor 4, bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru disebut, oke, sudah pernah kita bahas tadi. Dari awal sampai akhir ya. Apabila ada pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik, itu sudah terangkai menjadi satu kesatuan ya, menjadi satu kesatuan yang utuh, maka itu akan membentuk atau disebut dengan model pembelajaran. Jadi model pembelajaran di sini adalah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru tersebut disebut dengan model pembelajaran. Pilihan jawaban yang E. Selanjutnya di soal nomor 7, titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran yang dengan cakupan teoritis tertentu disebut apa? Sudah pernah kita bahas tadi di soal nomor 3 tadi. Arti dari pendekatan pembelajaran di sini adalah titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya sangat umum. Di dalamnya ada mewadahi, menginspirasi, menguatkan, melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di soal nomor 6. Proses internal yang digunakan seseorang untuk memilih dan mengubah cara-cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir sebagai suatu proses kontrol pada komponen tujuan pembelajaran menurut Gagner, Brink, dan Wagner, termasuk dalam kemampuan A, keterampilan intelektual, B, strategi kognitif, C, informasi verbal, D, sikap, atau E, keterampilan motorik. Keterampilan intelektual di sini merupakan kemampuan untuk dapat membedakan, menguasai konsep, menguasai aturan, bisa memecahkan masalah. Kemampuan-kemampuan tersebut diperoleh melalui belajar. Itu adalah keterampilan intelektual. Sementara strategi kognitif merupakan proses internal yang digunakan oleh seseorang untuk memilih dan mengubah cara-cara memberikan perhatian, belajar, mengingat,
dan berpikir sebagai suatu proses kontrol. Sementara informasi verbal di sini merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan secara lisan pengetahuannya tentang fakta-fakta. Informasi verbal diperoleh secara lisan, bisa tentang melalui membaca buku dan sebagainya. Sementara kemampuan sikap di sini merupakan kecenderungan untuk merespon secara tepat terhadap stimulus atas dasar penilaian terhadap stimulus tersebut. Sementara yang keterampilan motorik di sini adalah untuk mengetahui seseorang memiliki kapasitas keterampilan motorik. Kita dapat melihat dari segi kecepatan, ketepatan, dan kelancaran gerakan otot-otot serta anggota badan yang diperlihatkan orang tersebut. Jadi, proses internal yang digunakan seseorang untuk memilih dan mengubah cara-cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir sebagai suatu proses kontrol merupakan kemampuan strategi kognitif. Pilihan jawaban yang B. Lanjut kita di soal nomor 7. Objek matematika yang paling kompleks adalah A. Fakta, B. Keterampilan, C. Konsep, D. Prinsip, atau E. Ilmu. Objek matematika yang paling kompleks. Fakta di sini adalah perjanjian-perjanjian dalam matematika seperti simbol-simbol matematika. Angka 3 disebut dengan angka 3, gitu ya. Itu merupakan fakta. Kemudian keterampilan atau skill di sini kemampuan memberikan jawaban yang benar dan cepat. Misalnya pembagian cara singkat, penjumlahan pecahan, perkalian pecahan, dan sebagainya. Sementara konsep di sini adalah ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan objek ke dalam contoh dan bukan contoh. Himpunan, segitiga, kubus, dan jari-jari merupakan konsep matematika. Sementara prinsip merupakan objek yang paling kompleks. Prinsip merupakan sederetan konsep beserta dengan hubungan di antara konsep-konsep tersebut. Jadi jawabannya objek matematika yang paling kompleks adalah prinsip. Pilihan jawaban yang D. Lanjut kita di soal nomor 8. Menurut Gagner, manusia yang belajar akan memperoleh A. Pengetahuan, B. Kapabilitas, C. Nilai, D. Kesepakatan, E. Sikap. Menurut Gagner, tingkah laku manusia yang sangat bervariasi dan berbeda dihasilkan dari belajar. Kita dapat mengklasifikasikan tingkah laku sedemikian rupa sehingga dapat diambil implikasinya yang bermanfaat dalam proses belajar. Gagner mengemukakan bahwa keterampilan-keterampilan yang dapat diamati sebagai hasil belajar disebut dengan kemampuan-kemampuan atau disebut juga dengan kapabilitas. Jadi kapabilitas merupakan kemampuan yang dimiliki oleh manusia karena ia belajar. Jadi di soal nomor 8, menurut Gagner, manusia yang belajar akan memperoleh B. Kapabilitas. Oke, demikian video sederhana dari kami, latihan tes SKB ya dari Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika. Terima kasih.